Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin yang mestinya pada hari Rabu yang pertama, namun karena ada halangan kita tunda hari Khamisnya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, kita akan mempelajari tentang misteri dari sebuah kesabaran. Kami tulis materi ini berdasarkan pertama, menukil dari qaulnya para ulama ketika beliau menjelaskan tentang ahammiyatus sabr, tentang pentingnya kesabaran di dalam beragama ini. Jadi kalau dikaji secara detail, bahwa salah satu pilar yang akan menjadikan tegaknya agama ini itu adalah as-sabr. Salah satu pilar yang akan menjadikan tegaknya agama ini itu adalah as-sabr, kesabaran. Kenapa demikian? Karena semua aspek kehidupan agama itu tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kesabaran. Semua aspek kehidupan beragama ini tidak bisa ditunaikan
tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kesabaran. Sehingga banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kesabaran dihubungkan dengan iman, dihubungkan dengan takwa, dihubungkan dengan sholat, dihubungkan dengan jihad, dihubungkan dengan zakat, dihubungkan dengan berbagai macam bentuk amalan-amalan. Itu dihubungkan, digandengkan dengan kesabaran. Ini saking menunjukkan saking pentingnya ya nilai-nilai dari suatu kesabaran. Bahkan ada di 4 ayat, kalau tidak salah di 4 ayat itu kalimatnya sama. Allah menggandengkan antara sabar dengan syukur. Allah menggandengkan antara sabar dengan syukur, dengan redaksi yang sama ya, dengan redaksi yang sama. Allah hubungkan antara kesabaran dengan sifat apa? Syukur. Ini. Nah, kemudian di ayat-ayat yang lain itu menjelaskan berbagai macam bentuk tentang posisi dan status kesabaran ini di dalam beragama itu. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan saking pentingnya kesabaran sampai Allah tempatkan perintah-perintah kesabaran itu kurang lebih ada sekitar 70 ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk memiliki sifat sabar ini. Ini menunjukkan bukan persoalan yang sederhana. Nah, sekarang mari kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukti-bukti yang menunjukkan tentang pentingnya kesabaran. Ya. Yang pertama, Allah menghubungkan antara sabar dengan yakin. Allah menghubungkan antara sabar dengan keyakinan. Nah, kalau kesabaran dan keyakinan ini berkumpul menjadi satu, ya, kalau kesabaran dan yakin kumpul jadi satu pada diri seseorang, maka tatawalladu a'immah, akan melahirkan kepemimpinan pada diri seseorang itu. Allah tegaskan hal ini di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Ya, surat As-Sajdah ayat 24. Allah gandengkan kesabaran dengan keyakinan. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan memberikan petunjuk dengan perintah kami. Umat ini akan dijadikan pemimpin-pemimpin oleh Allah, yang akan memberikan arahan, yang akan memberikan bimbingan, yang memberikan petunjuk kepada manusia dengan izin Allah dan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Lama sabaru,
Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Jadi a'immah, kepemimpinan itu akan Allah hadiahkan kepada orang-orang yang memiliki kesabaran dan orang-orang yang memiliki keyakinan kepada ayat-ayat Allah. Ini kepemimpinan yang sekarang lagi digandrungi oleh banyak kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin menjadi pemimpin? Tapi nggak sabaran gini kita. Gak cocok dikit protes, gak cocok dikit ngamuk, gak cocok dikit marah, gak cocok dikit jihad. Ya. Bukan kita anti jihad, kita senang dan syariat jihad itu ada. Tapi kapan pada saat yang ditunjukkan untuk berjihad? Ini yang pertama, Allah hubungkan, Allah gandengkan antara apa tadi? Sabar dengan keyakinan. Yang kedua, Allah gandengkan sifat sabar itu dengan syukur di dalam 4 surat. Di dalam 4 surat. Kalimatnya hampir sama di ayat-ayat tersebut di 4 surat. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Mari kita lihat di 4 surat itu surat apa saja yang menjelaskan Allah gandengkan, Allah sandingkan sabar dengan syukur. Pertama di dalam surah Ibrahim ayat 5. Yang pertama di dalam surah Ibrahim ayat 5. Mari kita lihat surat 14 ayat yang kelima di ayat yang terakhir. Dibaca dari mulai awal aja. Monggo silakan. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya keluar, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya tentang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Nah, satu. Ini nanti di rumah coba jenengan buka lagi ayat yang menghubungkan antara sabar dengan syukur ini berkaitan dengan masalah apa? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terdapat di dalam surat Luqman ayat 31. Surat Luqman surat 31 ayat 31. Ya, silakan terjemahnya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperintahkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang-orang yang sabar dan banyak bersyukur. Nah, ayatnya sama itu sebutkan. Inna fi dzalika la ayat likulli sabbarin syakur. Padahal persoalan yang dibicarakan ini berbeda-beda. Ya. Kasus yang diceritakan, ayat-ayat yang berkaitan ini beda-beda persoalannya. Tapi selalu ditutup dengan ayat inna fi dzalika la ayat. Ya, sesungguhnya di dalam kasus, di dalam permasalahan ini, yang tadi permasalahan kisahnya Nabi Musa, ini permasalahan dengan nikmat-nikmat Allah yang dibentangkan oleh Allah. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mau bersyukur. Surat yang ketiga terdapat pada surat Saba ayat 19.
Surat Saba, surat 30 berapa? Ya, 34 ayat 19. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami dan beratkan mereka dan berarti mereka menzalimi diri. Pelan-pelan mawon. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Ini harus diungkapkan ayat ini. Tadi berkaitan dengan kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Kemudian Allah menjelaskan tentang nikmat Allah yang dibentangkan di tengah lautan. Kemudian dijelaskan tentang suatu kaum ya, yang menentang tentang perintah Nabi mereka. Tetapi kenapa kok dihubungkan dengan ayat sabar dan apa? Syukur. Dihubungkan dengan sabar dan syukur. Ini yang ketiga. Yang keempat terdapat pada surat Asy-Syura, surat 42 ayat 33. Ya, surat Asy-Syura, surat 42 pada ayat berapa? 33. Nah, jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin sehingga jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Nah, ini ayat-ayat yang selalu diakhiri dengan kalimat as-sabr dengan sifat asy-syukur. Nah, ikhwatul iman, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Allah menggandengkan antara sabar dengan sifat-sifat yang lainnya. Ini yang pertama tentang ahamiyatus sabr. Yang kedua, ketika para ulama menjelaskan tentang anwa'us sabr, ketika para ulama menjelaskan tentang pembagian sabar, yang di sana dijelaskan ada 3 bagian kesabaran. Yang pertama itu adalah as-sabr ala ta'atillah. Ini yang akan mengungkapkan di antara misteri kesabaran ini. Ya. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah. Yang kedua adalah sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-muallimah. Sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai. Ya. Sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu 3 pembagian sabar ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi kami menukil penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pertama apa tadi? Sabar dari mentaati Allah, terhadap ketaatan kepada Allah. Nah,
di dalam mentaati Allah dari segala bentuk macam ketaatan. Semuanya itu membutuhkan kesabaran. Awas, perhatikan ini. Ya, di dalam mentaati Allah, orang tidak cukup membutuhkan semangat untuk taat, enggak. Banyak orang-orang yang taat kepada Allah dengan semangat yang luar biasa, kemudian terjatuh di tengah jalan, bosan di dalam ketaatan. Itu banyak Pak berjatuhan. Semangatnya mulai apa? Coba mari kita periksa satu persatu. Semangat thalabul ilmu pertama kenal sunnah dengan sekarang beda apa enggak? Halo? Semangat mencari ilmu mulai kenal sunnah dibandingkan dengan sekarang bagaimana? Hah? Beda. Bedanya jauh apa sedikit? Mbok terus nih ngono. Ayo. Beda jauh sekarang. Dengar kajian sana biasa begitu. Nggak tertarik untuk datang. Ya. Ditambahi embel-embel, Ustaz di tempat kami Pak Ustaz ditempati. Iku cek ado-ado aja nih ngono. Ngono. Kenapa? Ini gagal kita makanya. Kajian kita tahu dipakai kita Pak, kitab. Tematik aja Ustaz. Hilangnya kesabaran, kita nggak pernah mengumpulkan ilmu secara detail. Akhirnya ilmu niku sak cuwil kita punya rata gitu ya. Tapi gak tahu mateng. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah mentuntaskan. Kenapa kok demikian? Ada musabar itu karena kita nggak sabar di dalam belajar. Dari kasus belajar. Awas. Dari thalabul ilmi membutuhkan kesabaran apa enggak? Mencari ilmu membutuhkan kesabaran apa enggak? Nah, kita masih belum tahap sini Pak. Ya jujur aja kita sampaikan, kita masih belum jauh di sini. Jauh di sini. Semangat untuk mengumpulkan ilmu itu kurang. Ini yang perlu diperbaiki betul. Nah kalau begini dalam kita berislam sulit untuk bisa mencapai kematangan di dalam memahami Islam ini. Gak isok mateng memahami itu. Ya. Coba nanti kalau kita ditanya tentang akidah. Akidah, apa makna akidah? Kenapa Pak? Kenapa? Arti dari kata aqidah, dari kata aqoda. Ain, qaf, dal. Ini asal katanya dari sana. Terus ditanya lagi berapa macam akidah? Ada berapa? Dalam? Akidah wonten pinten? Loh kan bingung. Kena corona nih. Imbas kena covid. Ada berapa macam akidah? Nah, ini contoh kecil aja. Katanya kita paling penting akidah. Yang penting akidah. Tanya tentang akidah, orat marit kita. Insya Allah. Ayo, thalabul ilm butuh kesabaran. Ya. Melaksanakan ketaatan-ketaatan. Katakan kita dari mulai menjadi seorang suami, menjalankan tugas seorang suami tanpa kesabaran tidak mungkin mampu berlanjut. Tidak mungkin mampu berlanjut. Seluruh ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Dari mulai mempelajari ilmunya sampai mengamalkan ilmunya, itu membutuhkan as-sabr.
membutuhkan kesabaran. Apa rahasianya? Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Kenapa di dalam mentaati Allah itu kita butuh kesabaran? Karena li'anna nafs, karena sesungguhnya di dalam jiwa manusia, di dalam pribadi manusia itu terdapat masyaqqah. Di dalam diri kita itu terdapat masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Beban. Jadi menjalankan ketaatan itu merasa apa? Adanya suatu beban. Nah ini, dari sini yang kemudian muncul penyakit-penyakit yang lain. Bosan muncul. Pernah nggak kita ini ngaji rotok bosen? Mau jawab nggak enak, Pak? Bener apa enggak ini? Iya. Bosen. Dulu waktu awal-awal kenal sunnah itu, Masya Allah, ngamuk Pak ngaji nih. Ya. Makanya ketaatan nggak cukup dengan semangat, Pak. Nggak cukup dengan semangat. Sabaran. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada beban. Orang merasa terbebani dengan perintah tersebut, sehingga dengan adanya beban-beban tersebut lahir penyakit-penyakit jiwa itu. Bosan, jemu. Ya. Kalau sudah ada bosan, ada jemu, ini lahir penyakit yang paling ditakutkan oleh Nabi. Apa itu? Al-kaslu 'alal ibadah. Munculnya kemalasan di dalam beribadah. Tanda-tandanya apa? Suka menunda-nunda amal. Pernah begini? Suka menunda-nunda amal itu penyakit. Bisa pagi, nanti sore aja. Padahal longgar pagi itu. Bisa pagi, tapi ditunda nanti siang. Siang ternyata nggak jadi, sore aja nanti. Padahal sahabat Ibnu Umar, tolong diingat-ingat ini. Itu penyakit, ayo ikhwah. Harus dilawan. Ya, harus ditundukkan. Penyakit terbiasa menunda-nunda suatu amal itu nanti bisa melahirkan kemunafikan tanpa sadar. Awas, hati-hati. Itu bisa melahirkan apa? Benih-benih kemunafikan. Makanya jenengan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang munafik apa saja? Apabila hendak mereka mengerjakan sholat dengan malas. Ya. Ini kami masuk di grup, ada grup baru. Ada seorang ikhwan itu nggak pernah nge-share macam-macam. Nge-share-nya cuma satu. Apa? Mengingatkan jam sholat. Duhur jam sekian, asar jam sekian. Itu tiap hari disampaikan. Sederhana. Tapi itu nasihat yang luar biasa. Dimana kadang-kadang kita sudah tahu waktunya sudah menjelang sholat, seanteng tidak ada persiapan. Tanda-tanda penyakit. Awas. Benih-benih kemunafikan itu lahir dari situ. Nek ngene model iku lambek sampean jangan mengharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiplin. Gak usah disalahkan oleh anaknya super malas karena apa? Nggak usah mikir anakku harus semangat, kamu kok malas, nggak usah disalahkan anaknya. Mestinya harus bersyukur sudah ada yang mewarisi gitu. Kan begitu mestinya. Apa yang terfikir oleh kita ya? Makanya jangan dituruti malas nih. Jangan dituruti malas itu. Ya. Apa saja, baca Quran. Nanti sudah ini penyakit sudah. Nanti ini penyakit ini sudah. Dan nanti kalau melakukan pasti tidak optimal.
Ya, Masya Allah, ini penyakit yang paling mengerikan. Tidak boleh kita biarkan itu benalu-benalu keimanan. Ya, itu benalu-benalu apa? Keimanan. Nah, ini yang dikatakan kenapa ketaatan itu membutuhkan kesabaran, karena di dalam diri kita itu seperti ini. Oleh karenanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, menasehatkan, idza amsaita fala tandiris sabah wa idza asbahta fala tandiril masa. Apabila Anda bisa melakukan ketaatan di waktu sore, jangan kalian tunda di waktu pagi. Ya. Sebaliknya, jika kalian bisa melakukan ketaatan di waktu pagi, maka jangan tunda engkau lakukan di waktu sore. Kenapa demikian? Kalau kamu pagi laksanakan. Kamu bisa sore laksanakan. Jangan ditunda pagi. Kenapa? Syekh Utsaimin menjelaskan, berapa banyak orang bisa menyaksikan matahari terbit, tapi tidak bisa menyaksikan matahari terbenam. Apa sore nanti masih ada atau kita? Hah? Kok kita tunda nanti sore masih hidup tak? Nah, ini penyakit baru, Pak. Apa itu? Tulul amal. Panjang angan-angan itu. Yaitu panjang angan-angan. Ya. Makanya para ulama ketika berkumpul, bagaimana pendapatmu? Kalau saya sih kepingin nanti sore termasuk katanya. Itu saya baca ada 3 ulama kumpul gitu ya. Yang satu, gimana harapanmu, gimana? Harapanku bulan depan saya ingin, bulan depan ini panjang angan-angan katanya. Padahal kita bukan cuma sekali 2 kali, bulan ngarep aja, enggak sekali 2 kali itu. Ya, itu termasuk panjang angan-angan. Kenapa? Karena kita yakin. Kenapa kok kita berani akan melakukan di bulan depan? Kenapa? Karena kita yakin masih itu tulul amal. Siapa yang jamin? Astagfirullah, siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Nah, ini tulul amal. Maka kemudian ada yang lebih dekat lagi. Kalau saya nggak 1 bulan kelamaan, saya 1 minggu aja. Katanya yang satu lagi ini termasuk tulul amal. Kemudian yang ketiga mengatakan, orang yang tidak yakin ketika dia masuk di waktu pagi, dan dia tidak yakin sore masih hidup. Dia tidak yakin kalau sore masih hidup. Maka itu akan dalam menjadi hari-hari yang paling bermanfaat bagi dirinya. Apabila seseorang masuk di waktu pagi, lalu dia tidak yakin bisa menyempurnakan 1 hari di hari itu, maka itu akan menjadi hari yang paling bermanfaat bagi dirinya. Malas. Makanya ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Nah, di sini kita bertarung dengan diri kita sendiri. Pada saat muncul tanda-tanda kemalasan, menunda-nunda amal, itu dikatakan oleh Syekh Salim, an yujahidaha. Hendaklah dia melawan hawa nafsunya tersebut. Melawan hawa nafsunya ini. Ya, mengendalikannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Ingin kajian lengkap tentang ini bisa disimak dalam kajian kami yang tadi malam kita kaji bersama teman-teman ikhwan di Pacitan. Apa judulnya? Apa tadi malam? Ada yang nyimak? Itu penting itu. Apabila kesempatan emas disia-siakan, ya Allah, kesempatan emas disia-siakan. Ini
Makanya orang yang biasa hidup santai-santai, pada ujungnya nanti kesengsaraan yang dia temukan, Pak. Ya. Pada ujungnya dia kesengsaraan itu adalah kesengsaraan yang dia temukan. Kenapa? Dia aku sibuk untuk mengumpulkan, padahal waktunya cuma sedikit. Ya, makanya sekarang ini begitu kita ada kemarin teman-teman kita kumpulkan data-data itu 99% tidak siap mati dengan penyakit kemarin itu. Tidak siap. Kenapa? Amalku masih sedikit. Bingung sudah. Kenapa? Karena selama ini kita nggak pernah siapkan. Santai-santai kita selama ini. Ya. Subhanallah. Hati-hati ya. Ini yang dijelaskan oleh beliau, saya menjelaskan kenapa di dalam kesabaran itu membutuhkan di dalam ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Karena di dalam diri kita itu ada rintangan-rintangan di dalam diri kita ini. Ada benalu-benalu ketaatan di sana. Jadi pertama sabar melawan diri sendiri. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-sabr an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan, berkaitan dengan larangan-larangan dari Allah. Ya. Kenapa di dalam menghadapi larangan kita membutuhkan kesabaran? Karena di dalam diri manusia itu terdapat nafsu ammarah bisu. Karena di dalam diri manusia itu terdapat nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Di dalam diri kita itu ada di situ. Ya. Sehingga di sini membutuhkan pengendali untuk mengendalikan diri dari perkara yang Allah haramkan. Karena dorongan untuk melakukan yang dilarang itu kuat sekali dalam diri manusia itu. Kuat sekali, Pak. Nah, itu membutuhkan kesabaran. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sabar di dalam menghadapi larangan lebih berat daripada sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar mengendalikan diri ya, dari perkara yang dilarang oleh Allah lebih berat dan lebih sulit dibandingkan sabar di dalam mentaati perintah Allah. Nah, makanya kalau kita ditanya, Pak, kalau kita ditanya menjalankan perintah dengan menjauhi larangan itu beban pada jiwa niku berat pundi? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu lebih sulit mana? Dalam? Kenapa? Nah, kok iso? Padahal nek nurut logika sehat, menjauhi larangan itu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada menjalankan perintah. Kenapa? Karena menjauhi larangan itu kita disuruh nganggur, Pak. Lho nggih mboten? Tengkar, marah keduanya. Jadi kan disuruh, wis Mas menengo. Meneng niku kan lebih ringan daripada halo? Tapi nek waktu tukaran ngoten niku enak ndi ngomong empo meneng. Lah enak. Padahal lebih ringan mana sebenarnya bekerja dengan nganggur lebih ringan mana? Enggak ada akal sehat mengatakan nganggur lebih berat itu ndak ono ceritane, Pak. Tapi kenyataan tidak. Sama dengan angkatlah batu. Jangan engkau angkat batu itu. Enteng pundi? Logika kan gitu kan? Ya, meninggalkan yang dilarang itu, ya,
meninggalkan dilarang itu mestinya lebih ringan. Kenapa? Karena disuruh nganggur kita, disuruh berhenti gitu loh. Kon iku sejak mlaku-mlaku enak ikon mlaku-mlaku gak oleh. Berat. Kan disuruh diem di rumah. Nah ini Isa dulu ya. Ya baik. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwa sabar di dalam menghadapi larangan itu lebih sulit dan lebih berat ketimbang sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Sehingga dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, kenapa di dalam menghadapi larangan kita butuh kesabaran. Karena di dalam diri manusia itu terdapat nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan ini rahasianya tadi ketika ditanyakan, mengapa menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Ya, lebih sulit menjauhi larangannya daripada menjalankan perintah. Karena di dalam larangan-larangan tersebut ada perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Ini. Ya. Karena di dalam larangan-larangan itu terdapat perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Lah, secara otomatis yang namanya sesuatu yang disenangi itu sulit untuk ditinggalkan. Ya, karena disenangi oleh hati. Meninggalkan sesuatu yang disenangi itu sangat berat. Kenapa? Ada kepahitan dan ada beban di dalam jiwa. Ngaten. Seperti ada beberapa laporan ke kami, Ustaz mohon disindir suami itu kalau ngaji itu kalau sudah main game loh. Karena bapak-bapak juga main game juga ini, Masya Allah. Ada kalau sudah naik ke atas pakai tempat sendiri wis diem sampai jam 12, jam setengah 1, Masya Allah. Seneng. Insya Allah. Ini yang kedua. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu menahan diri dan tidak mampu bersabar di dalam menghadapi larangan, sudah bisa dipastikan kita akan terjerumus di dalam perkara-perkara larangan-larangan yang lain. Karena nggak sabar itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi al-muallimah. Kenapa di dalam menghadapi musibah kita membutuhkan kesabaran? Ya. Kenapa di dalam menghadapi musibah kita membutuhkan kesabaran? Karena yang pertama, apabila ada seseorang tidak bersabar terhadap musibah yang dia terima, mungkin dia marah, ya, atau hatinya tidak ikhlas dengan masalah yang terjadi, tidak ridho dengan peristiwa yang dialaminya, ya, kemudian dia melampiaskan kemarahannya ketika mendapat musibah, maka ketahuilah, di saat orang mendapat musibah yang kemudian disambut dengan kemarahan, dia telah mendapatkan musibah 2 kali lipat dari masalahnya itu.
dia telah mendapatkan melipat gandakan musibah yang dia terima itu. Ya. Kenapa dia melipat gandakan musibahnya? Yang pertama, musibah yang dialaminya adalah musibah dunia. Kalau dia sabar, kalau dia ikhlas, kalau dia ridho, maka dia akan mendapatkan pahala dari musibah yang ada itu. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan hikmah-hikmah yang besar di dalam setiap musibah itu. Ada sesuatu yang besar yang disembunyikan oleh Allah di dalam musibah tersebut. Ya, dia telah mendapatkan perkara tersebut. Ini yang pertama, dia mendapat musibah dari apa yang dialami tersebut. Yang kedua, dia mendapat musibah terhadap agamanya. Agamanya tertimpa musibah. Apa musibahnya? Hilangnya pahala yang sudah disiapkan oleh Allah. Karena dia marah ketika mendapat musibah. Kalau dia tadi sabar, dia sudah disiapkan oleh Allah pahala, balasan yang besar, ganti yang lebih menakjubkan. Tapi karena dia marah ketika mendapat musibah, maka marahnya itu menjadikan Allah mencabut pemberian yang akan diberikan tersebut. Ini yang pertama. Kenapa kita harus bersabar terhadap musibah? Karena dengan adanya musibah itu Allah akan berikan sesuatu yang besar. Yang kedua, sabar ketika menghadapi musibah itu akan menjadikan musibah itu akan terasa ringan di hatinya. Ya. Apabila dia bersabar dengan musibahnya, maka musibah itu akan menjadi ringan di dalam hatinya. Kemarahan itu tidak mengurangi sedikit pun dari masalah. Paham nih? Kemarahan seseorang di dalam mendapatkan musibah itu tidak mengurangi sedikit pun beban di dalam musibah itu. Tidak sedikit pun mengurangi. Justru dengan kemarahan itu bebannya itu semakin berat. Bukan semakin ringan, semakin berat. Ini yang kedua, kenapa kita harus bersabar ketika mendapatkan musibah? Karena dengan kesabaran musibah itu akan menjadi ringan. Musibah itu akan menjadi ringan. Yang ketiga, kenapa kita dituntut dengan kesabaran ketika mendapat musibah? Karena dengan kesabaran itu istiqomahnya ketaatan akan terjaga. Istiqomahnya agama akan terjaga. Ini rahasia di balik dianjurkannya kita bersabar. Karena dengan kesabaran ketika mendapat musibah, maka sikap istiqomahnya kepada taat itu akan terjaga dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau nggak ada kesabaran, kira-kira ada istiqomah masih ada apa enggak? Salah satu yang menjadikan orang itu diberi istiqomah oleh Allah itu karena mampu memiliki kesabaran. Coba kita simak, nggak usah orang lain. Tiba-tiba kita porek di dalam ketaatan, porek dari ketaatan, mandek, menjauhi teman-teman kajian, menjauhi taklim. Coba apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Yang menjadi pilar utamanya bukan problem yang terjadi, Pak. Kita lihat, ada yang pernah dengar kisahnya Ka'ab, sahabat Ka'ab yang diboikot oleh Nabi sampai 50 hari. Pernah dengar?
sahabat Ka'ab bin Malik yang diboikot oleh Nabi. Kalau ketemu ndak boleh nyapa. Masya Allah. Kalau dijak ngomong nggak boleh jawab, suruh pergi. Bayangkan. Itu kalau diterapkan di sini gimana? Buyar Qalbun Salim ini. Hah? Coba. Sudah dalam kondisi seperti itu, dia mendapat perlakuan dari Nabi dan para sahabatnya seperti itu. Jadi kalau ketemu nggak boleh noleh sama, bukan cuma nggak boleh noleh sama dia, dilarang oleh Nabi. Di waktu kondisi dia mendapatkan perlakuan dari Nabi SAW dan para sahabatnya seperti itu, dia dapat tawaran dari Raja Ghassan. Masya Allah. Dapat tawaran dari Raja Ghassan untuk bergabung. Ditulis surat itu. Itu diceritakan oleh Syekh Salim di dalam kitab Limadza akhtartu manhaj salaf. Mengapa aku memilih manhaj salaf? Itu dikisahkan oleh beliau. Saat Ka'ab diperlakukan oleh Nabi seperti itu, dia mendapat surat dari Raja Ghassan yang isinya apa? Telah sampai berita kepadaku, ya, bahwa Anda, wahai Ka'ab, diperlakukan oleh pimpinan Anda dan teman-teman Anda sedemikian rupa. Padahal saya melihat Anda memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak selayaknya Anda harus mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka datanglah ke tempat kami siapkan kedudukan yang mulia bagi Anda. Kira-kira kula mbek sampean piye? Ya, mboten Pak, kula teng mriki mawon ngono. Atau gimana? Subhan, ini pelajaran penting bagi kita. Makanya kita belum teruji sama sekali, Pak. Kesabaran kita belum teruji, keikhlasan kita belum teruji, istiqomahnya kita belum teruji. Ini makanya dari satu sisi perlu kita perbaiki apa? Tolabul ilmunya ditandani sing tenan. Kita itu kadang-kadang malasnya minta ampun kalau ada kajian itu. Ya. Hilangnya kesabaran dari situ, maka hilang kesabaran-kesabaran yang lain yang nantinya mengancam kepada istiqomah. Perhatikan, nikmat tertinggi di dalam Islam itu istiqomah. Bukan sekedar dapat mengenal sunnah, bukan. Apa artinya mengenal sunnah tapi kalau nggak ada istiqomah? Ada artinya mengenal sunnah? Ada manfaatnya mengenal sunnah kalau kemudian terputus di tengah jalan? Ada manfaatnya? Ada faidahnya? Enggak ada. Kalau tidak istiqomah di atasnya. Makanya doa Nabi SAW di dalam salah satu doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan kelurusan hati ini. Istiqomah. Istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas hidayah. Itu yang paling penting. Bukan sekedar alhamdulillah hidup di atas sunnah. Belum istiqomah. Ya. Jadi kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Makanya yang kita khawatirkan, Pak, nanti kalau ini tadi loh yang saya katakan, ya. Males niku nek dituruti itu akan menyeret kita dari areal ketaatan. Saya ulangi. Malas itu kalau nggak dilawan itu menyeret kita dari ketaatan kepada Allah. Khawatirnya apa? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Mari kita lihat di dalam surat As-Saff. Surat 61 ayat 5. Ya. Surat 61 ayat 5.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi inni Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Iya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini yang kita takutkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Ketika orang berusaha untuk berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hatinya dari kebenaran. Ya, Allah palingkan hatinya dari kebenaran. Makanya ketika orang berusaha untuk meninggalkan komunitas kebaikannya, setan akan menerkamnya. Syaitan akan menerkamnya. Makanya jangan dibiarkan kita meninggalkan Quran, meninggalkan majelis-majelis zikir seperti ini. Jangan dibiarkan. Maka ketika ada tanda-tanda kemalasan, ya kok kadang-kadang awak diri ngalem, Mbak, engko pilek titik ngono wis gak teko. Ya, sedikit ngrekes wis gak dateng. Jangan dimanjakan diri kita ini. Ya. Karena kalau sudah terbiasa begitu, nanti akan dienakkan oleh hawa nafsu kita dan setan akan datang. Orang yang merasa aman dari ketaatan, ketika dia berjauhan dari ketaatan, itu dia dalam kondisi bahaya. Makanya nanti ketika orang meninggalkan majelis-majelis ilmu seperti ini, kok terasa enak, nanti meninggalkan ketaatan yang lain pun akan terasa enak. Dan itu tanda-tanda hatinya bermasalah. Bisa dipahami ini? Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan min alamatit, di antara tanda-tanda sakitnya hatinya seseorang, ketika kehilangan amal dia nggak merasa sedih. Itu tanda-tanda sakitnya hatinya. Hatinya sakit. Kehilangan amal dia nggak merasa sedih. Makanya jangan dibiasakan. Ya. Jangan apa? Dibiasakan. Bermalas-malasan, menunda-nunda amal, bisa amal. Kan tergelincirnya hati itu kan gak langsung jegluk begitu toh, Pak. Paham ya? Tergelincirnya hati itu dari apa? Satu persatu persoalan. Pertama, menunda-nunda. Nah, menunda-nunda. Setelah menunda-nunda ini kok ono efeknya, Pak. Apa efeknya, Pak? Kehilangan suatu amal. Hati kita berpikir itu kan sunnah, mulai ini sudah mulai ini, mulai sudah, ya. Padahal ketika kita meremehkan satu kasus, itu meninggalkan banyak hal kita, kehilangan banyak hal. Dan yang menarik tadi itu apa? Kita nggak nyesel. Jadi kalau kita lihat karakternya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kehilangan satu amal di mana orang lain bisa melakukan, dia tidak, apa yang dia lakukan? Ketika melihat orang lain bisa melakukan, dia tidak bisa melakukan, apa yang dia rasakan? Yang dia lakukan apa? Dia datang kepada Nabi untuk nanya, ada nggak amalan yang lain yang harus saya lakukan supaya saya nggak kehilangan amal seperti yang mereka lakukan itu. Mereka bisa melakukan ini dan saya tidak. Mereka melakukan itu sedangkan saya tidak. Ada nggak amal yang lain yang mampu saya lakukan untuk bisa menandingi amal-amal mereka? Nggak diem mereka, Pak. Ya.
Coba kita simak surat Az-Zukhruf ayat 36 37. Surat 43. Ya, surat 43. Ayat 36 37. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa la yasuddunahum 'anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini ikhwatul iman tentang ahamiyatus sabr. Jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Menghadiri kajian-kajian seperti ini jangan diremehkan. Kalau tidak ada persoalan sangat penting, itu jangan gampang-gampang meninggalkan majelis ilmu. Nanti pelan-pelan, Pak. Orang terjebak itu pelan-pelan, tergelincir itu pelan, nggak langsung, pelan-pelan. Satu itu, nanti kedua apalagi. Ya sudah mulai meninggalkan membaca Quran. Nanti setelah itu apa? Meninggalkan amal-amalan sholat-sholat sunnah. Setelah itu apa? Plak, wis gak ke masjid. Hati-hati. Ini keutamaan-keutamaan as-sabr, terutama di masa-masa seperti ini. Di masa-masa seperti ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan dan semangat para jamaah ini, ya. Yang pertama, jangan sampai kita terlepas dari doa-doa kebaikan kepada teman-teman. Ini yang pertama. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan doa-doa kebaikan untuk ikhwah kita ini. Itu yang pertama. Ya. Sertakan doa kebaikan kita untuk ikhwah kita semuanya. Sertakan doa. Yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk membangun komunikasi. Membangun komunikasi, berziarah, ya, dengan cara apa? Saling menziarahi. Ini penting, ya. Lah menziarahi ini bisa dengan jarak jauh, bisa dengan jarak dekat. Apalagi ada grup. Ya. Tapi kalau itu aja nggak cukup, datang ke rumahnya. Coba itu dianjurkan, dan ini mulai hilang di antara kita seperti ini. Kita itu baru ziarah itu satu, ngenteni berita sakit. Krungu tepar baru. Iya benda? Iya. Yang kedua menunggu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ke rumahnya nanti. Yang ketiga nunggu undangan nega akikah walimah. Baru ke rumahnya ikhwan kita ini. Ini bukan kebiasaan-kebiasaan ahli sunnah. Ahli sunnah itu membiasakan diri untuk saling menziarahi. Kita berteriak-teriak ahli sunnah, tapi sunnah-sunnah tidak kita amalkan ini. Malas sekali kita untuk melakukan ziarah itu. Kenapa? Penting. Apa pentingnya? Kita tahu keadaan saudara-saudara kita. Ya, saya pesan loh ke antum, demi Allah saya pesan. Jangan sampai di antara jamaah ini yang satu kelempokan panganan sing situk kekurangan sampai terjadi. Dolim sampean. Paham?
Dolim sampean, dosa besar. Kalau sampai yang satu kelempokan, tahu kelempokan ya? Napa Pak Win? Overload. Rumah itu makan tuh melimpah, yang lain kelaparan, yang lain kekurangan. Ada nggak inisiatif antum untuk ziarah ke teman-teman antum ini? Itu kejahatan yang kita simpan, ayo ikhwah. Itu sifat yang tidak baik. Jelas ini? Makanya ini dibudayakan. Menziarahi satu yang satu dengan yang lain itu dia dibudayakan. Ya, antum lihat nanti para sahabat, hidupnya para sahabat itu, masya Allah, sampai ada yang bermalam di rumahnya ini. Jadi ada kasus, ada seorang beberapa ibu-ibu yang nggak mau ngeramut awaknya, nggak mau berai. Ya, jadi baju yang dipakai itu baju korah-korah, maksudnya nggak mau ngeramut. Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok selalu berpakaian setiap hari seperti ini? Maka si wanita menceritakan, bagaimana aku akan berhias sementara saudaramu, maksudnya siapa? Suaminya ibu ini, itu kalau malam habis sholat isya itu sudah nggak turun dari tempat tempat sholatnya itu, dia sholat sunnah di rumah, setelah itu nggak turun dari tempat mihrabnya ini untuk tidur bersama, nggak, dia terus beribadah di atasnya ini sampai fajar. Loh gitu. Lah menjelang fajar, begitu fajar tiba, dia lanjutkan dengan berpuasa. Jadi nak bengi tahajud terus, nek siang puasa. Aku terus berani sopong. Ini perempuannya tidak mau berhias. Apa yang terjadi? Begitu mendengar, apa benar demikian? Sudah, kamu datang ke rumah, lihat saudaramu, katanya. Akhirnya ada seorang sahabat datang mendatangi rumahnya, sampai dibelanya apa? Bermalam di rumahnya. Ayo, siapa yang sudah bermalam di rumah saudaranya? Enggak. Kengangguran satro ope. Dibantu saudaranya ini, ditandani, apa permasalahannya? Benar. Ini tabayun. Begitu akhirnya bermalam di situ. Nah, waktunya tidur, yang punya rumah ini tadi sholat malam, ditarik sama temannya. Waktunya tidur sekarang. Saya ingin sholat. Tidur. Nabi itu kalau sore tidur, katanya. Akhirnya dia mulai tidur lagi. Nah, tidur bersama istrimu kamu. Aku tak tidur di ruang tamu ini. Begitu malam dibangunkan. Sekarang waktunya sholat. Habis setelah sholat pagi, istrinya bikin sarapan. Tamunya sarapan. Yang punya rumah berpuasa langsung. Makan sekarang, katanya. Makan. Akhirnya di sini ditata kehidupan. Ini apa ini? Dianjurkan kaum muslimin untuk membangun komunikasi yang baik. Keimanan, penyimpangan, tergelincirnya hati cepat tertangani ketika kita membangun apa? Komunikasi ini. Ya, tolong ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan ibu-ibu ini biasanya agak peka dengan lingkungan itu, dihidupkan suasana persaudaraan ini. Gitu loh ya. Makanya saya agak gregetan kalau ada dan tidak sepakat, kurang senang kalau ada para umahat ngaji tuh nggawa gelang sak renteng ngene. Nek gelang karet ora apa-apa. Untuk apa? Ya. Maka dianjurkan begitu mengetahui ikhwannya, mengetahui saudaranya mengalami hal-hal yang tidak baik, segera ada informasi, segera ada langsung gerakan. Ini untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita ini. Ini yang kurang dalam jamaah kita ini. Ini yang kurang. Ya. Ini ada kedoliman di dalamnya. Kalau kita nggak mau tahu, dolim kita. Dosa besar itu. Nanti kalau persoalannya begini, ikhwan. Kalau nanti ada ikhwan kita hilang, tiba-tiba nggak ngaji, terputus, kita merasa kehilangan apa enggak? Itu pertanyaannya. Hah? Merasa kehilangan sesuatu yang berharga apa enggak di situ? Kalau kita ada ikhwan kita tergelincir dan kita diem, enggak merasa kehilangan, iman kita problem. Diperagukan keimanan kita ini. Ada anggota tubuh kita semplek, kok kita diem, itu dari mana?
Ini ada yang bermasalah iman ini. Paham ini ya? Ada ikhwan kita tergelincir, hilang. Kemudian imannya hilang juga. Nggak ikut taklim. Dan kita nggak merasa kehilangan. Ini musibah ya ikhwan. Hati kita sudah mati di situ. Di mana perasaan kita ketika tangan kiri kita hilang? Nggak merasa kehilangan juga. Di mana kita menafsirkan selama ngaji ini, innamal mu'minuna ikhwa. Apa ini? Apa artinya? Ya, ini jangan sampai berlanjut demikian. Ya, jangan sampai berlanjut. Harus ditandani yang betul, diramut jamaah itu. Diperhatikan dengan kemana, ditanyakan. Kalau memang orangnya sudah, coba kita tangani dengan baik. Kalau tetap berat ya sudah, wallahu alam. Ada ikhtiar, ada usaha. Saya masih ingat ketika Ustadunya Rohibun hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang nilai daripada persaudaraan. Kita belum menghargai persaudaraan itu kayak apa nilainya ya Allah. Mahal ya Allah. Hilangnya seorang mukmin itu lebih berat daripada sirnanya dunia ini. Antum baca tentang hadis-hadis tentang persaudaraan ini. Terbunuhnya seorang muslim, matinya seorang muslim itu lebih berat daripada hilangnya dunia seisinya ini. Kita hargai apa persaudaraan ini? Ya, kita hargai berapa persaudaraan? Itu persoalannya. Oleh karena itu ini untuk menjaga istiqomah tadi, ya, supaya teman-teman kita juga tangguh di dalam menghadapi persoalan, ya, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian hidupnya. Salah satu yang tidak boleh kita abaikan adalah apa? Membangun komunikasi yang baik dengan cara berziarah atau dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, ayo ikhwah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini tentang misteri dari sebuah kesabaran. Kenapa kok kita disuruh sabar? Ternyata di situ kuncinya. Sabar itu pilar paling utama dari tegaknya agama dan ketaatan ini. Tanpa kesabaran, semua pilar-pilar ketaatan itu akan hilang, akan hanyut, akan hancur bersamanya. Nah, demikian insyaallah kajian kita pada malam ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk Ustaz dan seluruh jamaah, amin ya rabbal alamin. Mohon minta nasihat Ustaz. Bagi kami yang sedang diuji dengan hutang yang banyak, kami masih terus meminta kepada Allah dan berusaha untuk bisa melunasi hutang kami. Jika qadarullah kami wafat sebelum hutang kami terbayar, apakah Allah akan tetap menuntaskan hutang kami hingga yaumul akhir? Mohon nasihatnya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa persoalan hutang ini persoalan yang sangat serius, ya, persoalan yang sangat serius, sehingga ada beberapa ancaman di sana terhadap orang-orang yang hutang ini, ya, ada ancaman yang cukup serius terhadap orang-orang yang hutang. Di antaranya ada seseorang yang hutang, kemudian Nabi tidak berani mensolati, sampai ada yang berani menanggungnya, lalu Nabi mensolatinya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Orang yang mati syahid terhalang untuk masuk surga karena hutangnya, ini. Nah, adapun tentang keadilan Allah, wallahu alam. Nah, kalau memang dia nanti punya amalan-amalan yang lain, ya, dia bukan orang yang suka main-main, ya, bukan orang yang menyepelekan amanah dan janji, maka insya Allah akan cukupi. Insya Allah kan cukupi. Nah, persoalannya begini. Pertama, apa yang menyebabkan orang
masuk di dalam ranah hutang ini. Ini yang pertama. Karena orang masuk ranah hutang itu macam-macam. Ada yang memang benar-benar diuji dengan kesulitan. Ada yang benar-benar diuji dengan kesulitan. Ya. Yang kedua, ada kalanya orang itu menuruti gaya hidup. Ada yang seperti ini. Ya, lah ini yang perlu diungkap oleh kita semuanya. Yang mana kira-kira kita ini? Gitu. Sehingga nanti itu tidak setiap yang diingini harus dimiliki. Ini loh kebiasaan. Makanya anak-anak kita harus dididik, Pak. Anak-anak kita, Ibu, harus dilatih. Apa ngelatihnya? Tidak setiap yang dimiliki oleh temannya anak kita harus punya. Jangan dibiasakan begitu. Ngerti maksud saya? Mainan. Oh, teman-temannya pada punya, anak kita harus punya. Tidak harus. Jelas ini? Oh, lagi musim mainan ini semuanya tetangga kanan kiri kita anaknya punya semua. Anak kecil kita punya semua. Anak kita nggak punya, nggak harus punya. Jangan dibiasakan apa yang dimiliki oleh anak tetangga, anak kita mesti harus. Nah, ini harus dilatih. Kenapa? Itu melahirkan sifat yang tidak baik pada anak kita ini. Berarti kita ngajari apa? Selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini yang nggak bagus. Ya, sekilas memang kadang-kadang mesakne, Pak. Koncone dulinan anak kita. Nggak. Kalau hal yang kita sepele, pelembungan nggak masalah lah, pelembungan aja. Ya, balon gitu ya. Harganya kan cuma 5.000, 2.000. Tapi kalau sudah masuk dalam ratusan ribu, bahkan jutaan, jangan dituruti. Ya. Nah, makanya ini ibu-ibu juga perhatikan dengan baik. Ya. Apa yang menyebabkan seseorang terjebak di dalam lingkaran hutang itu yang perlu dipelajari dulu. Kemudian bagaimana solusinya? Ini yang pertama, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, evaluasi. Yang kedua, evaluasi. Kalau kita terjebak dalam masalah ini karena faktor ketidakbaikan perbuatan kita atau karena faktor sifat-sifat kita yang kurang baik, maka perbaiki sifat itu. Sebab kalau sifat itu tidak diperbaiki, walaupun ditutup pun tidak akan selesai. Itu akan muncul lagi sifat itu. Maka yang kedua adalah apa tadi? Evaluasi. Ya. Yang ketiga, memohon kekuatan kepada Allah untuk bisa menutup hutang-hutang tersebut. Dengan cara bagaimana? Mujahadah di dalam ikhtiar. Saya ulangi. Mujahadah di dalam ikhtiar. Serius di dalam usaha. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan karena keluarga kami pernah terjebak hutang karena ketipu orang. Nah, gitu. Ketipu orang. Jadi adik kami kerjasama dengan temennya, napa niku jenenge? Saham. Kita punya saham itu untuk membangun sebuah proyek besar. Nah, ternyata dana yang selama ini dikirimkan itu bukan untuk proyek itu, untuk bayar utangnya kancane. Habis gak karu-karuan, Pak. 3 toko habis, rumah 1 habis, sepeda motor 3 habis. Mertua linglung, stres. Akhirnya kita duduk bersama, ayo ditoto tapi. Ayo ditoto. Bun, perbaiki ketaatan kepada Allah. Perbaiki ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kerja sak onoe sak ketemune dan disyukuri. Awas perhatikan.
Nah ini kadang-kadang kita yang gagal ini. Orang itu kalau punya hutang banyak, kalau kerja kepinginnya apa? Hah? Hasilnya sing gede. Kenapa? Logika kita pakai. Lah nek utange sakmene, nyambut gaene bayarane mek sakmene, wong digawe mangan ae kurang. Sing digawe nyaur sing ndi? Iku menurut logika. Menurut logika. Logis mboten? Halo? Logis. Kalau kita melihat masalah itu selalu dengan logika, jenengan tidak akan melihat kebesaran Allah. Paham ini, Pak? Jenengan kalau selalu melogikakan masalah ini dengan logika, jenengan tidak akan pernah melihat kebesaran Allah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, keyakinan kita masih dipertanyakan. Coba mari kita belajar dua kasus. Kasus pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini tolong pesan bagi yang bertanya ini untuk merenungkan peristiwa ini. Jangan putus asa. Jangan putus. Dan kalau kerja serius, bismillah. Bismillah. Tidak peduli gaji kecil, penghasilan, tidak peduli. Tidak peduli. Jangan takut dengan gaji kecil. Allah Maha Kaya. Jelas ini? Makanya kalau ada masalah jangan terlalu mengandalkan logika. Kenapa demikian? Kalau kita nanti melibatkan Allah, saya menganjurkan dekeken logikamu. Taruh logikanya. Contoh begini, Pak. Kalau saya punya utang 200 juta. Kerja dodol kerupuk Opel. Kerupuk Opel pisan. Penghasilan ini piye? Logis? Menurut akal, iso nggak nyaur utang. Sementara penghasilannya aja nggak menetap. Dan kalaupun ada itu pun ngepres. Menurut logika, iso nggak nyaur utang. Itulah logikamu. Tapi kalau kita sudah melibatkan Allah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Saged dipaham ini? Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Allah? Kisah pertama tentang Nabi Ibrahim ketika melepaskan Hajar dengan Ismail, ya, di tempat yang tandus, dan itu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku di tempat yang tandus, tidak ada tanaman, karena memang nggak bisa ditanami. Tempat itu bebatuan, tempat itu kerikil, tempat itu pasir, nggak ada air, nggak bisa ditanami. Sudah selesai. Ono sing diharapkan nggak ini? Ada yang diharapkan nggak ini? Nggak ada. Nah, setelah itu dia ucapkan di ujung ayat, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki buah-buahan kepada keluargaku yang tinggal di sana. Matok ora? Logis ora? Piye, Pak? Apa Nabi Ibrahim ini ngelantur apa stres? Hah? Mana mungkin tempat bebatuan, wong tanaman aja nggak ada air, nggak ada. Bagaimana doa itu minta buah-buahan? Bagaimana mungkin? Satu. Ada yang sudah pernah umroh? Ada yang sudah pernah umroh? Ada. Sing sampun nate umroh wonten? Ada. Nek jenengan umroh atau haji, itu kira-kira menu negara mana yang nggak ada di sana? Timun ono nggak? Kangkung? Tewel? Hah? Buah-buahan apa yang nggak ada di sana? Hah? Ndok ndi tanturane?
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh gitu loh Pak. Kasus pertama, jangan dilogikakan. Kasus kedua, kalau Anda sebagai seorang dokter, seandainya Anda itu dokter, terus datang kakek nenek usia 90 tahun, tunu rambutnya beles putih kabeh saidepe. Putih kabeh Pak. Sudah lemah, tunu. Yang perempuannya ini mandul. Dia datang kepada Anda sebagai dokter, minta tolong, "Dok, saya minta tolong, bagaimana kami berdua sudah 90 tahun berumah tangga, gak punya anak. Minta tolong saran Anda, bagaimana caranya kami punya anak." Nek sampean dadi dokter kira-kira ngomong apa, Pak? Wis muli Mbah. Gimana? Hah? Kira-kira sampean ngomong apa? Ngono lho kira-kira. Logis? Enggak. Ilmu medis enggak matok. Dan itu dialami oleh Nabi Zakaria. Makanya dia enggak sambat kepada manusia, dia sambat kepada Allah. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah, rambutku dipenuhi dengan uban, istriku mandul. Menurut medis, punya harapan punya anak enggak? Menurut akal, punya harapan punya keturunan enggak? Itulah akal kita. Allah. Jelas ini ya? Makanya ibu yang punya, atau ibu atau bapak yang punya tanggungan ini, jangan putus asa. Satu, pesan saya, jangan putus. Makanya tadi saya katakan perbanyak istighfar. Apa faidah istighfar? Faidah istighfar itu kata Nabi SAW, man aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alalahu, Allah akan menjadikan kullahammin farjan, tiap-tiap kesedihannya itu menjadi kelapangan. Wa min kulli dhikin makhrajan, tiap-tiap kesempitannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Perbanyak apa? Istighfar. Itu yang pertama yang disebutkan. Yang kedua apa? Mujahadah, evaluasi. Yang kedua evaluasi. Kira-kira saya kejebak sampai seperti ini, sebabnya apa? Kalau ternyata memang dari sebab yang tidak baik, bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Karena kalau itu dari sifat yang tidak baik, kok ditutup berapapun tetap akan terulang lagi. Jelas ya? Jadi evaluasi yang kedua. Yang ketiga apa? Mujahadah. Kerja seadanya. Bayaran piroai trimon. Terus apa? Syukuri. Kenapa syukur? La in syakartum la azidannakum. Nah, makanya bapak-bapak nek ditakoni dalam pandemi ngeten iki, ini kadang-kadang sampean kula dadi sing nutup rezeki niku kula dhewe, Pak, ngoten lho. Enak Mas sampean sik dodolan, la piro cak dodolan ngono. Ini kalimat apa ini? Syukur apa kufur? Iku sing gare nutup rezeki kuwi. Engko nek kandhani sampean kudu yakin nang Gusti Allah lho. Yakin sih yakin ngono. Lah yakin sih yakin itu sama dengan apa? Hah? Orang yakin gitu loh. Ini dihilangkan sifat seperti ini. Nah ya. Jadi jangan takut, jangan putus asa. Siapapun yang punya beban ini, saya anjurkan ini tadi. Satu, perbanyak istighfar. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, bersungguh-sungguh dalam keinginan untuk membayar hutang piutangnya. Allah akan menolong kita, insya Allah. Allah akan menolong kita. Ya, insya Allah demikian. Jangan pernah putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini juga bagian PR bagi kita semuanya untuk bisa mengetahui saudara-saudara kita yang bermasalah atau yang punya ujian-ujian seperti ini, untuk bisa kita tangani bersama-sama. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.